Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada kesempatan ini. Kiranya ibadah pada kesempatan ini menjadi berkat buat kita sekalian dan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengambil kesempatan untuk meluangkan waktu berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita mengawali ibadah ini, marilah kita bersama-sama untuk hening sejenak. Kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selesai. Mari kita mengawali ibadah ini dengan litani yang demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Indonesia kami pun dalam berkat anugerah-Mu. Indonesia kami pun satu dalam kasih-Mu. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-75, kita awali dengan pengakuan bahwa perjumpaan dan persekutuan kita adalah di dalam kasih anugerah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau yang senantiasa mengasihi hidup kami, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur terima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami meluangkan waktu untuk datang berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kami. Namun kami sadar Tuhan, di dalam kami menanggapi kasih-Mu, kehidupan kami ternyata banyak kesalahan dan dosa
pelanggaran yang kami lakukan kepadamu. Baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Baik itu merupakan perbuatan maupun merupakan perkataan atau kata hati kami. Begitu banyak kesalahan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami itu. Layakkanlah kami Tuhan untuk berbakti kepadamu yang kudus. Kami meyakini hanya kasih pengorbananmu yang dapat mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah dengan pengampunan yang Engkau berikan, kehidupan kami selanjutnya semakin lebih baik, semakin lebih benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Padang gurun dunia, tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan, sabdanya bagiku jadilah pegangan. Saudaraku, mari sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami sungguh percaya bahwa firman-Mu ibarat air yang menyegarkan kehidupan kami. Ibarat air yang menyegarkan padang gurun yang tandus dan menciptakan kehidupan. Demikian juga firman-Mu akan menciptakan kehidupan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau bersama mengarahkan hati kami kepada Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kami. Kami memohon supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami untuk bekerjalah, memampukan kami untuk menangkap isi firman Tuhan, memampukan kami untuk memahami dengan baik
apa yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau bersama membuka Alkitab kita. Bacaan diambilkan dari 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Dua Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi juga memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 75 tahun yang lalu, tepat pada tanggal yang sama dengan hari kita berkebaktian hari ini, terjadi sebuah konflik menegangkan di daerah Jakarta. Ya, konflik antara sekelompok golongan muda dengan golongan tua karena satu hal. Kapan dan bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan. Ya, saudara tentu mengenalnya dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, ketika beberapa tokoh negara termasuk Bung Karno diculik dan diambil supaya didesak supaya segera mengadakan proklamasi kemerdekaan. Ya, saudaraku, ini adalah sebuah proses konflik di mana konflik itu diselesaikan dengan baik. Tarik-menarik perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan sebuah dialog. Ya, ketegangan itu bisa diselesaikan dengan dialog tanpa baku hantam. Ya, baku hantam dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan apakah ada? Ada. Nah, itu terjadi mungkin 4 tahun berselang setelah proklamasi itu, ya, ketika kita berperang melawan Belanda yang kembali datang untuk ingin berkuasa di tanah Indonesia. Ya, saudaraku, peperangan adalah bagian dari sejarah kehidupan. Ya, bangsa Indonesia juga tidak lepas dari pengalaman perang di masa lalu. Ya, kita bisa merdeka bagian juga dari ketika ada Perang Dunia Kedua. Dan setelah memperoleh kemerdekaan pun kita tetap juga mengalami peperangan di sana-sini. Ya, saudaraku, satu hal kalau berbicara tentang peperangan, perang itu merusakkan kehidupan. Bukan sekedar soal kita melukai satu sama lain, bukan sekedar soal kita mematikan kehidupan satu yang lain, tetapi bagaimana melalui perang kita membangun sebuah sikap, sebuah cara pandang melihat orang lain sebagai musuh, melihat orang lain yang berbeda sebagai lawan. Di situ kita
tidak hanya mematikan orang lain, tetapi juga harus mematikan hati ketika melihat orang. Ya, kalau tidak, bagaimana orang yang berperang bisa tega menembak atau mencabut nyawa orang lain. Ya, perang menimbulkan permusuhan, perang menimbulkan kebencian, perang membangunkan tembok-tembok pembatas yang terus terjadi bukan hanya pada saat perang itu. Ya, dan ketika perang selesai terus semua selesai, enggak. Ya, setelah perang itu pun efeknya, imbasnya masih terbawa pada generasi-generasi berikutnya. Sakit hatinya, luka-lukanya, kebenciannya itu masih bisa terbawa. Ya, semulia apapun, sebaik apapun maksud dan tujuan berperang, perang selalu ada dampak merusakkan kehidupan. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan modern, setidaknya di Indonesia ya, kita mungkin tidak menjumpai perang terbuka. Ya, tentu di dunia modern masih terjadi perang di sana-sini, di Timur Tengah, di beberapa daerah yang lain ada kelompok-kelompok yang berperang dengan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia relatif kita hidup damai. Tetapi walaupun tidak ada perang terbuka, apakah tidak terjadi peperangan yang lain? Peperangan yang biasa disebut dengan perang dingin, di mana pihak-pihak satu dengan yang lain tetaplah bermusuhan, tetaplah saling melukai dengan tidak tampak, tidak dengan melakukan kekerasan fisik, tidak dengan melakukan pembunuhan dan penyerangan fisik, tetapi dengan saling menjegal, dengan saling membangun kecurigaan satu dengan yang lain, bahkan mungkin saling merendahkan dan saling menghasut, menanamkan benih-benih kebencian, membangun dan menyirami benih-benih permusuhan antara kelompok yang berbeda. Adakah tembok-tembok batasan dibangun memisahkan antara kita dengan bukan kita? Oh, ini kita, kalau yang itu bukan kita. Ya, yang bukan kita berarti musuh kita. Saudaraku, mungkin kita tidak berperang dalam rangka nasionalisme atau melawan penjajahan asing. Kita tidak membawa bendera negara, tetapi mungkin justru kita membawa bendera kelompok, bendera suku, bendera agama atau status-status lainnya. Kita membangun permusuhan dengan dingin ketika kita menjaga jarak satu dengan yang lain, ketika kita membangun tembok-tembok dan batasan satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah kita langsung ataupun tidak langsung? Ya, tidak langsung artinya mungkin kita tidak melakukannya, mungkin kita tidak mempromosikan sikap bermusuhan, tetapi kita memperoleh benefit, kita memperoleh keuntungan melalui situasi atau sistem yang memecah belah dan membatasi satu dengan yang lain. Adakah hal-hal itu? Ada. Adakah tembok-tembok batasan, perang, dan kerusakan kehidupan kita temukan di dalam Indonesia pada zaman modern ini? Bagaimana kita mau mengatasinya? Bagaimana kita harus menghadapi semua itu? Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus bersikap di tengah Indonesia yang mungkin berkonflik satu dengan yang lain? Nah, saudaraku, mari kita mau melihat pada bacaan kita. Bacaan kita hari ini berkisah mengambil tempat pada masa kerajaan Israel. Ketika kerajaan Israel masih berdiri dan orang-orang Israel belum diangkut ke dalam pembuangan. Di dalam masa-masa itu bangsa-bangsa di sekeliling kerajaan-kerajaan di sekeliling Israel itu sering berperang dengan kerajaan Israel. Salah satu musuh bebuyutan yang hebat dan berbahaya adalah kerajaan Aram. Kerajaan Aram berperang dengan sengit dengan bangsa Israel. Mereka saling menyerang, saling merebut daerah kekuasaan.
Dan sama-sama mengalami dampak peperangan, ada permusuhan, ada kerusakan, ada kehilangan nyawa, kehilangan kehidupan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kerajaan Aram kita membaca ada seorang tokoh, ada seorang jenderal besar yang populer dan dicintai oleh Raja Aram dan seluruh rakyat. Namanya adalah Naaman. Naaman ini dicintai karena dia adalah seorang jenderal yang hebat. Ya, dia berperang dan dia memenangkannya. Dia berperang, dia memenangkannya lagi. Dia berperang, dia memenangkannya lagi. Naaman adalah seorang pahlawan yang hebat bagi kerajaan Aram. Dan di salah satu penyerbuannya ke wilayah Israel, kita membaca dikisahkan Naaman dan tentaranya membawa pulang pampasan perang. Rampasan perang termasuk bukan hanya harta tetapi seorang gadis muda. Gadis muda ini ditawan, ditangkap tentu dengan paksa ya. Tentu gadis muda ini tidak dengan sukarela, tangkap saya. Tidak mungkin. Ya, dia dipaksa melawan keinginannya. Dia ditangkap, dibawa ke negeri Aram dan di sana dia dijadikan pelayan. Ya, ini bahasa halus dari dijadikan budak. Karena dia tidak punya pilihan untuk keluar. Dia tidak punya pilihan untuk pulang. Saya mau pulang aja ke negeri saya, enggak bisa. Dia adalah rampasan perang. Gadis muda ini dijadikan pelayan budak bagi istri Naaman. Nah, saudaraku, mari kita bayangkan sejenak bagaimana seandainya kita ada di posisi gadis muda itu. Bagaimana sih rasanya menjadi tawanan musuh? Bagaimana rasanya menjadi tawanan musuh bebuyutan dibawa ke negara orang dan kita harus bekerja di sana tanpa dibayar, diperbudak di sana. Gadis muda ini mungkin menyaksikan desanya, kotanya diserang oleh Naaman. Dia menyaksikan mungkin rumahnya dihancurkan. Dia menyaksikan keluarga atau teman-temannya terluka, bahkan mati oleh karena penyerangan sang panglima perkasa Naaman. Kita bayangkan bagaimana perasaannya. Bagaimana perasaannya melihat Naaman. Ya, dan sekarang dia harus melayani istri Naaman. Ya, mungkin di sana ada kemarahan, ada kebencian, bahkan mungkin dendam, bercampur aduk. Oleh karena itu kita mungkin bisa membayangkan reaksi seandainya kita di posisi gadis muda itu ketika mendengar kabar bahwa sang panglima agung, panglima hebat musuh ini yang sudah merusak dan menghancurkan duniaku, menghancurkan hidupku, kini terkena sakit kusta. Sakit yang di masa itu dianggap sangat mengerikan dan sangat menjijikkan. Kira-kira bagaimana reaksi atau perasaan gadis muda ini? Mampus kau Naaman, itu hukuman Tuhan bagimu karena engkau berani menyerang dan mematikan umat pilihan Tuhan. Apakah begitu reaksi gadis muda ini? Apakah dia bersukacita, senang, bahagia karena musuhnya terkena sakit yang hebat? Mungkin itu kalau kita, saya membayangkan kalau saya yang berada di posisi gadis muda itu, mungkin itu yang saya pikirkan pertama. Bagaimana hidupku dihancurkan dan sekarang dia mengalami sakit, oh itu balasan Tuhan, oh itu hukuman setimpal bagimu. Tetapi menarik, sungguh berlawanan apa yang dilakukan gadis muda ini. Ketika dia mengetahui tuannya sedang sakit kusta, gadis ini pergi kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, lalu dia merekomendasikan supaya tuan Naaman pergi menghadap seorang nabi Israel supaya disembuhkan. Loh kok malah ditolong loh? Ya, kok malah diberikan jalan keluar? Bukankah Naaman ini musuh bangsa Israel bahkan? Saudaraku, mungkin kita tidak habis pikir. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh
gadis muda ini adalah suatu hal yang luar biasa. Gadis ini mencontohkan bagaimana sebuah sikap melangkah keluar dari batasan aku Israel dan dia Aram, musuh. Gadis ini melawan kebencian, melawan permusuhan, melawan dendam yang ada menjadi haknya, dan juga mungkin sudah tertanam dari generasi ke generasi yang terus berperang dan terus berkonflik. Gadis ini memilih mematikan itu semua dan memilih menghidupkan kasih dan kepeduliannya. Gadis ini memilih menunjukkan belas kasihannya, bersimpati terhadap penderitaan Naaman sekalipun Naaman adalah musuhnya. Sekalipun Naaman berbeda status, berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda agamanya. Gadis muda ini memilih membangun jembatan kehidupan. Dia memilih untuk mendobrak sekat-sekat kebencian dan batas-batas pemisah antara kita dan bukan kita. Oleh karena itu, sikap gadis ini menjadi sebuah sikap yang luar biasa. Dan bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, sikap gadis ini adalah sebuah sikap yang dilandasi sebuah keyakinan iman yang juga luar biasa. Ya, karena ini yang dikatakan gadis itu kalau kita lihat di ayat yang ketiga. Ya, sekiranya tuanku menghadap nabi Tuhannya yang ada di Samaria itu, maka tentulah Tuhan melalui nabi itu akan menyembuhkan Naaman dari penyakitnya. Ya, ini adalah sebuah hal yang luar biasa karena gadis ini meyakini bahwa Allah mau menolong Naaman. Allah mau menolong Naaman yang adalah orang asing dan bangsa asing dan musuh dari umat pilihan Allah Israel. Gadis ini percaya Allah berkenan menyembuhkan Naaman. Gadis ini percaya bahwa kasih Allah juga tersedia bagi orang-orang di luar umat pilihan, sekalipun itu musuh, sekalipun itu bangsa yang berperang selama ini dengan Israel. Gadis ini meyakini bahwa kasih Allah menembus batas-batas konvensional, batas-batas yang dipahami dan dibangun oleh manusia. Ya, di saat orang sebangsanya mungkin berkata bahwa, oh Israel umat pilihan satu-satunya yang dikasihi Allah. Gadis belia ini dengan mantap memproklamirkan bahwa kasih Allah juga ada bagi orang-orang di luar kelompok dan golongan kami. Oleh karena itu, gadis ini dengan berani bisa menyarankan, berani menjangkau, berani merangkul, berani memberikan saran supaya pergi kepada nabi di Israel. Dan iman gadis ini terbukti benar. Allah melalui Nabi Elisa kemudian menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Ya, ketika Naaman kemudian diminta mandi berulang kali di sungai. Ya. Saudaraku, sikap dan iman dari gadis muda ini, inilah yang kita butuhkan dewasa ini di Indonesia. Ya, Indonesia membutuhkan kasih yang melampaui batas, yang berani menembus batas-batas dan tembok-tembok sosial. Kasih yang tidak hanya memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri, melainkan juga berani merangkul semua ke dalam dekapan kasih Tuhan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang berani mengasihi melampaui batas. Dan kita melihat seringkali bahkan di tengah situasi pandemi seperti sekarang, kita lebih mudah tergoda atau terpancing untuk hidup bagi diri atau kelompok kita sendiri. Entah kelompok itu kita bicara keluarga kita, kalangan kita, agama kita, dan lain sebagainya. Kasih yang lebih egois tampaknya lebih mudah terjadi justru di tengah pandemi. Kita tahu dulu
sekarang mungkin sudah tidak terlalu banyak ya, orang yang menimbun bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya. Sekarang mungkin berbeda, orang bersikap seenaknya diri, tidak mempedulikan protokol kesehatan tanpa memikirkan orang lain. Ya. Mungkin bahkan ada yang bertindak lebih jauh. Sekarang di tengah kesulitan ada orang yang mungkin berpaling untuk merampok, menipu, bahkan mengkorupsi apa yang diberikan untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan mengasihi orang lain. Ya. Bahkan ada juga yang kalau kita mungkin membaca yang seakan-akan memancing di air keruh, ya, menambahi persoalan di tengah-tengah situasi yang berat bagi semua, justru berusaha misal menjegal kelompok tertentu atau menjegal pemerintah dan lain sebagainya. Situasi krisis belum jadi jaminan bahwa ada pemersatu bangsa. Situasi krisis tidak menjamin bahwa kita akan mengesampingkan batas-batas yang ada dan merangkul melampaui batas itu, mengasihi keluar dari batas-batas itu. Bahkan mungkin kita justru tergoda untuk lebih membangun tembok batasan. Ya, saya lebih penting. Saudaraku, semua harus dimulai dengan tekad untuk merubah hati. Semua harus dimulai dengan tekad merubah mata, merubah tekad untuk tidak memikirkan batas-batas sosial, ekonomi, permusuhan di masa lalu, keburukan di dalam mengasihi. Ya, janganlah itu menghalangi kita untuk mengasihi, janganlah itu menghalangi kita untuk memberikan, menyatakan kasih kita kepada orang. Ya, karena itulah gaya dan nilai kehidupan di dalam kerajaan Allah. Kasih yang melampaui segala batas. Ya, mungkin contoh sederhana, kalau ada kelompok orang ekstrim bertingkah ini dan itu, kita nggak suka, bahkan mungkin kita diganggu. Bisakah kita berkata, Tuhan tetap mengasihi engkau? Atau mungkin yang lebih dekat deh, yang lebih gampang. Ya, ada tetangga yang menyebalkan, ada tetangga yang sikapnya tidak menyenangkan. Bisakah kita juga berkata, Tuhan mengasihimu? Saudaraku, terkadang mungkin kita ingin menyerah melihat kondisi Indonesia. Ya beginilah Indonesia, mau gimana lagi, nggak ada harapan. Ya, orang Indonesia emang sekarang egois, sektarian, ya, suka berkelompok-kelompok, suka memecah-mecah satu dengan yang lain. Mau apa lagi? Mungkin kita tergoda untuk menyerah atas kondisi Indonesia. Udahlah, semua orang begitu, ya saya juga mau begitu aja, ngurusin kelompok saya sendiri, ngurusin diri saya sendiri. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, marilah kita tidak menyerah, tetapi terus berjuang. Marilah kita terus bertekad memancarkan kasih di dalam hari-hari kita. Menyatakan tekad untuk hidup kita memancarkan kasih yang melampaui segala batas. Karena kita percaya kalau kita mau lakukan dengan setia yang kecil, kita bisa mengubahkan Indonesia. Kita bisa mengubahkan Indonesia tercinta, tanah air kita. 75 tahun sudah usianya. Kita bisa jadikan sebuah rumah dan tanah air yang penuh damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang kekasih, marilah saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami hari demi hari. Dan kami juga boleh belajar dari firman-Mu hari ini untuk bisa mengasihi, melampaui batas-batas yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, di tengah bangsa, di tengah kehidupan bernegara, kami boleh menyatakan kasih Tuhan yang melampaui segala batasan-batasan. Biarlah kami menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi semua orang, tidak peduli apa yang menjadi agamanya, sukunya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Tetapi kami mengasihi semua, karena Tuhan juga telah mengasihi semua. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau bangsa dan negara ini boleh dibawa di dalam pimpinan penyertaan Tuhan sampai berusia 75 tahun. Kami percaya masih banyak hal yang harus kami kerjakan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa supaya bangsa dan negara ini boleh terus dibangun di dalam semangat nasionalisme. Orang-orangnya boleh memiliki sikap menghargai, mencintai bangsa dan negara. Juga biarlah toleransi dan tenggang rasa satu sama lain boleh tetap dijaga bersama-sama, agar bangsa yang begitu beragam, yang begitu kaya dengan budaya dan perbedaan ini boleh tetap menjalani kehidupan bersama sebagai satu Indonesia. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintahan kami, biarlah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sana, mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi abdi bagi negara, mereka diberikan hikmat dari Tuhan, mereka diberikan semangat melayani yang datangnya dari Tuhan, sehingga di dalam mengerjakan segala sesuatunya, mereka boleh memikirkan kepentingan semua orang. Mereka boleh memikirkan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, saat ini bagi bangsa dan negara kami di tengah upayanya menghadapi dan mengatasi virus corona, biarlah segala koordinasi, segala kebijakan, segala langkah-langkah yang diambil, baik dari pemerintah, baik dari instansi-instansi terkait, boleh membawa kami semua hidup bersama-sama dalam masa new normal yang baik bagi kami semua. Jagai kami juga, setiap warga negara, agar kami juga boleh memikirkan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga bersama-sama kami turut menjaga kehidupan satu dengan yang lain. Tuhan, kami tak lupa mau berdoa bagi anggota jemaat kami di tengah segala pergumulan, di tengah segala persoalan yang saat ini dihadapi terkait dengan kehadiran corona, terkait dengan perubahan kehidupan. Kami berdoa agar kasih karunia Tuhan menyertai, agar Tuhan menjadi sahabat yang mendampingi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan berat yang dihadapi. Dan kami mau percaya Tuhan bersedia menolong kami. Tuhan bersedia memberikan jalan keluar. Tuhan bersedia menguatkan kami sehingga kami boleh bertahan dan menang melalui segalanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, marilah kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan yang didasari melalui kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pengumpulan persembahan dapat kita kumpulkan tersendiri di rumah atau dapat ditransfer melalui rekening yang disediakan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan ungkapan rasa syukur. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengaturkan persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, Tuhan berkenan untuk mengkuduskannya, sehingga persembahan ini benar-benar layak bagi kemuliaan Tuhan, melalui pekerjaan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati pula untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat sehingga dapat mengatur penggunaan persembahan dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Inilah syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebangsa setanah air, perbedaan antara kita ibaratkan aneka bunga yang tumbuh subur, elok rupanya di taman Indonesia Raya. Benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku Indonesia.
Bersatu kita teguh, bela Ibu Pertiwi di bawah sang merah putih. Biarpun kita berbeda suku, walau kita lain agama, tetapi kita tetaplah satu, saudara sebangsa setanah air. Berbeda antara kita, ibaratkan aneka bunga yang tumbuh subur, elok rupanya di Taman Indonesia Raya. Betapa indah hidup damai, tiada benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku. Indonesia, satukan derap langkah kita untuk kejayaan negeri kita. Bersatu kita teguh, bela Ibu Pertiwi di bawah sang merah putih. Betapa indah hidup damai, tiada benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku. Indonesia, satukan derap langkah kita untuk kejayaan negeri kita. Bersatu kita teguh, bela Ibu Pertiwi di bawah sang merah putih. Bersatu kita teguh, bela Ibu Pertiwi di bawah sang merah putih. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber menuntun kita dalam terang kebenaran-Nya, melindungi kita dengan sayap pengasihan-Nya, dan meneguhkan kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Amin.